Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Eh, Kami dari KKN PPM UGM ya tahun 2020 yang kami mengabdi di Desa Bokoharjo. Salah satu program kami adalah ingin mendukung kegiatan pembelajaran dari rumah karena eh, situasi yang tidak memungkinkan sekarang untuk mungkin efektif belajar di sekolah dan lain-lainnya. Maka salah satu program kami adalah memberikan semacam pembelajaran tambahan lewat video-video YouTube yang akan kami buat ini. Dan video yang spesifik ini akan membahas tentang pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan fisika untuk SMP ya. Kenapa fisika? Karena fisika itu mungkin untuk sebagian orang, beberapa orang merupakan pelajaran yang sulit ya, sulit dimengerti dan penuh dengan angka dan mungkin ya jadi beberapa orang nggak suka gitu belajarnya. Tapi kami akan berusaha untuk menjelaskan beberapa materi-materi dasar fisika eh, yang mana teman-teman semoga bisa lebih mengerti ya lewat beberapa penjelasan dan mungkin nanti sedikit latihan-latihan ya kita akan mendalami bersama beberapa materi yang ada kaitannya dengan silabus-silabus materi SMP juga gitu. Oke, uh, fisika ini adalah ilmu tentang fisik ya, di mana hal-hal kecil menunjang hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Salah satu materi pertama yang akan kita bahas di fisika adalah tentang pengukuran. Oke, ini adalah materi pertama yang akan kita bahas ya, pengukuran. Em, Semua hal di dunia ini, di hidup kita sehari-hari, itu adalah sesuatu yang semestinya terukur. Kayak misalnya kita menyebutkan tinggi teman kita 180 cm. Bagaimana cara tahu kalau tingginya 180 cm? Kita harus mengukur ya. Kalau misalnya kita di dapur misalnya, kita mau membuat kue dengan tepung terigu beratnya 500 gram. Bagaimana kita tahu 500 gram? Ya kita harus mengukur gitu. Nah, sebelum kita beranjak untuk mengukur ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran. Misalnya untuk membuat meja, panjang kayu yang diperlukan diukur dengan mistar. Ya. Jika kita membeli telur di warung, penjual akan menimbang telur dengan neraca atau timbangan, seperti tadi kita mau bikin kue itu. Nah, sebelum memulai proses mengukur, kita harus mengetahui dulu pengertian dari besaran dan satuan. Oke, jadi sebelum kita mengukur, kita harus tahu dulu nih bagaimana kita mau mengukur. Apa yang menjadi besaran dan satuan. Oke. Nah, definisi dari besaran, besaran ini adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai dan satuan. Ya, segala hal yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Ini besaran ini contohnya adalah luas, gaya, tekanan, lalu panjang, lalu massa, lalu suhu, ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Oke. Lalu selanjutnya nilai ya. Tadi kan adalah besaran itu dinyatakan dengan nilai dan satuan ya. Sedangkan nilai selalu dinyatakan dengan angka. Ya. Ini tadi lalu nilai ini dengan angka. Misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Lalu satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Misalnya satuan itu contohnya kalau mungkin udah nggak asing ya sama teman-teman kayak membaca sentimeter ya, meter per detik, meter per sekon, newton, kilogram. Nah ini mungkin asing ya, baru kita akan pelajari akhir ini. Mungkin tapi sentimeter untuk tinggi badan orang, lalu meter per detik ya untuk kecepatan. Itu mungkin sudah beberapa tidak asing buat teman-teman, oke? Jadi ini adalah konsep dasar dari besaran dan satuan. Nah sekarang kita harus
latihan dulu nih sebelumnya. Untuk menentukan besaran, nilai, dan satuan. Nah, misalnya nih, aku kasih contoh ya. Oke, misalnya ada kayak gini. Ibu membeli minyak tanah bervolume 2 liter. Nah, sekarang coba kita tentukan mana besarannya, mana nilainya, dan mana satuannya. Oke, untuk kasus ini, apa besarannya? Tentu saja, ibu membeli minyak tanah bervolume 2 liter, maka besarannya adalah volume. Oke, lalu berapa nilainya? Ini kan objeknya ini ya, bervolume 2 liter. Oke, ini keterangannya, ini adalah objeknya, minyak tanah. Oke, nilainya berapa? Volumenya nilainya adalah 2. Satuannya liter. Sederhana itu. Ya, jadi kita mempelajari basic thinking dari paling dasar dari fisika adalah masalah mengukur. Oke, lalu misalnya lagi, paman bekerja dalam sehari selama 8 jam. Ya. Nah, sekarang coba kita tentukan besarannya, nilainya, dan satuannya. Oke, dalam kasus ini, paman bekerja dalam sehari selama 8 jam. Apa yang diperhitungkan di sini? Yang diperhitungkan di sini adalah waktu, ya. Selama 8 jam, maka besarannya adalah waktu. Berapa nilainya? Exactly, 8 jam. 8, maaf. Lalu satuannya adalah jam, ya. Jadi sebelum kita melangkah ke banyak hal, kita harus membagi-bagi dulu, ya. Besaran, nilai, dan satuan. Karena kalau misalnya kita mispersepsi, kita salah mengetahui kebenaran dari hal-hal ini, kita akan kesulitan di hal-hal selanjutnya, gitu. Oke, nah kita tahu sudah ya, ada namanya besaran, nilai, dan satuan. Nah sekarang, untuk lebih dalam lagi, yang namanya besaran itu, oke, kita akan besaran ya. Tadi seperti yang kita sudah tahu, ada waktu, ada volume, lalu ada suhu. Nah, besaran-besaran ini itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, apa bedanya nih besaran pokok sama besaran turunan? Jadi jenis-jenis besaran itu dibagi menjadi 2. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, ya. Jadi, besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, di dalam fisika kita sekarang ya, nanti sampai kalian belajar fisika kapanpun, itu ada 7 besaran pokok, dan ini mutlak ya. Jadi besaran-besaran ini yang menjadi dasar dari besaran-besaran turunan lainnya nanti yang kita bakal pelajarin, oke? Nah, apa aja nih 7 ini? Mereka adalah panjang, lalu ada massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan yang terakhir jumlah zat. Oke, jadi mungkin sekarang ini kita nggak akan belajar semuanya ini di SMP ya, tapi ini adalah 7 besaran yang penting untuk teman-teman ketahui. Satuan dan singkatan satuannya. Jadi tadi kan besaran itu pasti punya satuan ya. Nah, panjang satuannya apa? Secara internasional, panjang ini satuannya adalah meter. Ya, secara internasional, panjang adalah meter. Walaupun nanti kan ada satuan lainnya, kilometer,
terus sentimeter dan lain-lain. Tapi secara internasional kita pakai panjangnya adalah meter. Oke. Lalu massa itu memiliki satuan kilogram, satuan internasionalnya. Oke. Lalu waktu dia punya second, suhu kita punya Kelvin. Ya, kalau misalnya kita sehari-hari kita pakainya Celsius ya, suhu kamu berapa? 36 derajat Celcius gitu. Nah, ini adalah Kelvin internasionalnya. Oke. Lalu kuat arus listrik ampere. Oke. Lalu intensitas cahaya kandela. Ini mungkin yang asing ya buat teman-teman ya. Mungkin ini udah sehari-hari meter, kilogram kan mungkin di pasar ya, nimbang apa itu kan kilogram dan lain-lain. Oke. Lalu yang terakhir adalah jumlah zat, ini mol. Panjangnya sebenarnya mol ya. Jumlah zat satuannya mol. Oke. Lalu selanjutnya, ini kan kita udah mengenal nih besaran-besaran pokok ya. Nah, selanjutnya ada namanya besaran turunan nih. Tadi kita udah belajar besaran pokok, sekarang besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang tersusun dari 2 atau lebih besaran pokok. Nah, jadi besaran turunan ini tersusun dari besaran-besaran ini, ya. Nah, ini ada banyak banget kalau besaran turunan. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang SMP itu ada beberapa yang penting-penting ya. Nih, gue kasih tahu nih. Ada luas, ya, satuan luas. Pernah nggak dibilang berapa luas kertasnya, berapa luas loyangnya, ya. Itu mungkin pas SD teman-teman udah belajar kayak panjang kali lebar, ya kan, untuk hitung-hitung luas. Nah, itu kan misalnya luas nih, luas ini kan panjang kali lebar ya, berarti ada 2 besaran pokok yang bekerja di sana, ada 2 kali panjang ya, bukan dikali misalnya panjang kali lebar, kita punya ini kertas nih ya, panjang sama lebar, misalnya panjangnya sama dengan lebar misalnya, berarti kan apa, luasnya berarti panjang kali lebar kan. Kalau misalnya ini adalah panjang, ini kan berarti sama dengan panjang juga. Berarti panjang kuadrat ya. Dia ada 2. Nah, misalnya satuannya adalah meter. Ya. Misalnya ini panjang, ini satuannya meter, ini satuannya meter. Berarti satuannya jadi apa? Panjang meter kuadrat ya. Nah, ini luas ya, memiliki satuan meter kuadrat, ini adalah besaran turunan ya. Artinya dia tersusun dari 2 atau lebih besaran pokok. Misalnya lagi ada volume ya, kalau misalnya benda 3 dimensi ya, kita bisa hitung volumenya, satuannya apa, meter kubik ya, meter persegi. Misalnya aku punya kubus, dulu juga pas SD udah pernah ngitung kan, pasti kan ya, punya kubus panjang, ada lebar, ada tinggi ya, ada 3 di sini, 3 komponen penting di sini ya. Berarti berapa volumenya, panjang kali lebar kali tinggi, satuannya ini kan meter, 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 jadinya satuannya bla 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 meter kubik ya. Ini adalah besaran turunan. Oke. Lalu misalnya lagi ada kecepatan nih. Besok kita bakal belajar juga tentang kecepatan. Nah, kecepatan itu definisinya apa? Nanti bakal kita bahas ya di ke depan ya. Tapi ini aku kasih tahu dulu, ini satuan adalah meter per sekon. Ya. Berapa meter per detik. Jadi misalnya kita jalan nih, ada mobil ya. Ada mobil, dia jalan nih, lewat jalan ya. Ini misalnya panjangnya 5 meter. Oke, dia berjalan ke sana selama berapa detik, misalnya selama 3 detik. Detiknya sekon ya, kita namainnya. Detik sama sekon itu sama. Oke. Nah, berapa kecepatannya? Nanti kita bakal belajar gitu. Nah, tapi kecepatannya adalah satuan meter per sekon. Lalu ada lagi sampai kecepatan, ada percepatan nanti ya. Ini sebenarnya sebaiknya kakak nggak nyaranin buat dihafalin sebenarnya, tapi cukup untuk diketahui aja di awal, karena nanti kita akan bahas sama-sama nih ya. Dari kecepatan, ada percepatan, lalu nanti ada gaya ya. Percepatan tadi ini ada meter per sekon kuadrat. Sekali lagi ini adalah satuan internasional ya. Nanti akan ada banyak sekali variasi satuan-satuan besaran turunan ya.
dari percepatan, lalu gaya-gayanya Newton, ya nanti kita juga akan belajar. Lalu ada massa jenis, ini kilogram per meter kubik, ya kenapa nanti kita akan belajar nih. Oke, lalu ada daya, ini satuannya watt, lalu ada usaha, ini satuannya joule, dan ada tekanan, ini satuannya Newton per meter kuadrat, gitu.